Ada momen ketika seseorang menantangmu secara langsung. Tatapan mereka tajam, nada suara meninggi, dan udara di ruangan terasa menekan. Di detik itu, nalurimu ingin melawan. Ingin membuktikan bahwa kau bukan mangsa. Namun itulah kesalahan pertama yang dilakukan oleh mereka yang lemah. Manusia modern diajarkan untuk bereaksi, untuk membela diri, untuk menjelaskan. Padahal, setiap kali kau menjelaskan dirimu, kau menurunkan nilaimu di mata lawan. Setiap kali kau bereaksi terhadap provokasi, kau memberi mereka kendali atas emosimu. Dan di permainan kekuasaan, siapa yang mengontrol emosi, mengontrol arah pertempuran. Dunia ini tidak lagi dijalankan oleh singa yang mengaum keras. Ia dikuasai oleh ular, makhluk yang diam tapi beracun. Yang bergerak tanpa suara tapi menggigit dengan presisi mematikan. Yang tidak perlu disukai, cukup ditakuti. Jadilah ular di tengah domba. Bukan karena kau harus menjadi kejam, tapi karena dunia terlalu polos untuk memahami niat baik tanpa kekuatan. Di saat orang lain sibuk berbicara, kau diam. Di saat mereka sibuk membela diri, kau mengamati. Dan di balik ketenanganmu, kau menyusun langkah, perlahan, pasti, tak terdeteksi. Kau tidak menjawab serangan dengan kata-kata. Kau menjawabnya dengan hasil. Dan ketika waktunya tiba, mereka baru sadar bahwa senyum tenangmu adalah peringatan yang tak mereka pahami. Machiavelli pernah berkata, orang bijak segera memahami apa yang hanya dipelajari orang bodoh melalui penderitaan. Kalimat itu mengandung satu hukum kekuasaan yang tak banyak orang sadari. Membela diri adalah bentuk kelemahan. Diam adalah bentuk kekuasaan. Ketika seseorang menyerang reputasimu, menuduhmu, atau menantang otoritasmu, reaksi alami manusia adalah menjelaskan. Tapi penjelasan adalah racun halus bagi wibawa. Karena penjelasan hanya dibutuhkan oleh mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk membuat orang lain percaya tanpa kata-kata. Orang yang benar-benar berkuasa tidak memohon pengertian. Ia membiarkan dunia menebak. Ia tahu bahwa misteri menciptakan rasa takut, dan rasa takut menciptakan kendali. Lihatlah bagaimana para penguasa sejati bergerak. Mereka tidak menanggapi setiap kritik, tidak menjelaskan setiap rumor. Mereka paham bahwa setiap kata yang keluar adalah amunisi bagi musuh. Dan semakin sedikit kau berbicara, semakin sedikit kelemahan yang dapat ditemukan dalam dirimu. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk perang dingin, sebuah strategi untuk membuat musuh mengungkapkan dirinya terlebih dahulu. Sebab orang yang terburu-buru menjelaskan adalah orang yang takut kehilangan kendali. Sedangkan ular tidak pernah menjelaskan racunnya. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menggigit. Di dunia ini, orang yang terlihat baik terlalu cepat menenangkan orang lain. Mereka meminta maaf, menjustifikasi, mencari validasi. Namun bagi Machiavelli, kekuatan tidak datang dari validasi, tapi dari persepsi. Lebih baik disalahpahami, tapi disegani. Daripada dimengerti sepenuhnya, lalu diremehkan. Jadi ketika seseorang menantangmu, ingatlah hukum ini, jangan bereaksi, udah observasi. Biarkan diam menjadi dinding antara emosimu dan permainan mereka. Dan dari balik ketenangan itu, kau akan melihat semuanya lebih jelas. Siapa yang haus pengakuan, siapa yang terjebak ego, dan siapa yang diam-diam menunggu seperti dirimu, ular di tengah domba. Mereka yang terburu-buru menjelaskan akan kehilangan arah. Tapi kau akan menguasai arah karena diammu adalah bentuk kendali total. Di bawah permukaan setiap percakapan, selalu ada perang yang tak terlihat. Bukan perang kata, tapi perang persepsi. Dan dalam perang ini, yang menang bukanlah yang paling jujur, tapi yang paling mengendalikan makna psikologi manusia sederhana. Mereka percaya pada yang paling tenang. Ketika kau tidak terguncang, tidak terburu-buru menjelaskan, otak mereka mulai membentuk kesimpulan sendiri. Dan semakin lama mereka menebak-nebak dirimu,
semakin besar kekuasaan yang kau miliki atas pikiran mereka. Inilah paradoks kekuasaan yang hanya dipahami oleh sedikit orang. Kejelasan adalah untuk terapi, tapi ketidakjelasan itu untuk kekuasaan. Manusia butuh kejelasan untuk merasa aman, tapi seorang pemimpin, manipulator, atau pemain sejati tahu bahwa terlalu banyak kejelasan membunuh rasa takut dan ketertarikan. Perhatikan bagaimana dunia bekerja. Mereka yang terlalu terbuka kehilangan wibawa, karena transparansi membuatmu bisa ditebak, dan yang bisa ditebak bisa dikendalikan. Sedangkan yang misterius, yang tak mudah dibaca, selalu memicu campuran antara rasa kagum dan waspada. Inilah seni Machiavellian yang halus, bukan sekadar manipulasi, melainkan penguasaan terhadap persepsi. Kau tidak perlu berbohong. Kau hanya perlu memilih apa yang tidak kau katakan. Kau tidak perlu menipu. Cukup biarkan orang lain menipu dirinya sendiri dengan interpretasi mereka atas dirimu. Dalam dunia sosial, psikologi adalah senjata. Ketenangan adalah kamuflase. Dan setiap diam, setiap tatapan tanpa emosi adalah pesan yang membisik. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Itulah sebabnya ular jarang terlihat, tapi semua hewan takut padanya. Bukan karena ukurannya, tapi karena ketidakpastiannya. Ia tidak menunjukkan niat. Ia tidak perlu menjelaskan. Dan ketidakpastian itu jauh lebih menakutkan daripada ancaman yang jelas. Kau harus menjadi seperti itu. Seseorang yang tidak mudah dibaca, tidak mudah ditebak, yang membuat orang berpikir dua kali sebelum menantangmu. Kau bukanlah pemain di arena. Kau adalah bayangan di atasnya. Mengamati, mengatur, dan mengarahkan tanpa harus terlihat, sebab di dunia ini bukan kejujuran yang menggerakkan kekuasaan, melainkan kendali atas persepsi. Dan hanya ular yang memahami bahwa terkadang menjadi kabur adalah bentuk tertinggi dari kejelasan. Mari kita turunkan prinsip ini ke dunia nyata. Ke ruang rapat, ke hubungan pribadi, ke pergaulan sehari-hari, tempat di mana permainan kekuasaan bersembunyi di balik senyum dan kesopanan. Dalam bisnis, bayangkan seorang atasan yang diam saat bawahannya berbicara terlalu banyak. Ia tidak memotong, tidak menanggapi, hanya menatap dengan tenang. Dalam keheningan itu, bawahannya mulai meragukan dirinya sendiri. Kata-kata yang tadinya penuh percaya diri mulai goyah. 1 detik diam lebih mematikan daripada 1000 bantahan. Sebab diam dari posisi kuasa terdengar seperti penilaian. Dalam hubungan pribadi, mereka yang selalu menjelaskan diri, yang terus meyakinkan bahwa mereka tidak salah, akhirnya kehilangan daya tarik. Karena orang yang terlalu ingin dimengerti, kehilangan kesan misterius, dan misteri adalah bahan bakar ketertarikan. Ketika pasanganmu mencoba memancing reaksi, kadang jawaban terbaik bukan klarifikasi, tapi senyuman tipis dan tatapan hening. Itu cukup untuk menyalakan rasa ingin tahu dan rasa takut kehilangan kendali. Dalam kehidupan sosial, lihat bagaimana mereka yang paling berpengaruh jarang bicara banyak. Mereka tidak mengumbar rencana, tidak mengumbar emosi. Mereka hanya memberi potongan kecil dari pikirannya. Cukup untuk memicu rasa penasaran, tapi tidak pernah cukup untuk dimengerti sepenuhnya. Dan di situ mereka memegang kekuasaan. Sebab dunia tidak dikuasai oleh yang paling jujur, melainkan oleh yang paling mengatur narasi. Dan narasi yang paling kuat adalah narasi yang tidak lengkap. Jadilah seperti ular di tengah domba. Tak perlu berteriak untuk diwaspadai. Biarkan gerakmu yang tenang menimbulkan ketegangan. Biarkan ketidakpastianmu menciptakan reputasi. Karena dalam setiap ruang, bisnis, cinta, atau pertemanan, mereka yang paling diam adalah mereka yang paling berbahaya. Ada seni dalam berbicara sedikit, tapi memukul keras. Bukan dengan emosi, melainkan dengan ketenangan yang menusuk. Kalimat pendek yang dingin seringkali lebih menakutkan daripada argumen panjang. Karena di balik kata-kata singkat itu, tersembunyi sesuatu yang tak bisa diukur. Niat, kendali, dan ketegasan. Machiavelli memahami hal ini. Ia tahu bahwa orang yang banyak bicara sedang mencoba meyakinkan
sedangkan orang yang sedikit bicara sudah yakin. Maka, dalam seni manipulasi, setiap kata adalah peluru. Dan peluru yang jarang ditembak selalu lebih diakuti. Gunakan kalimat seperti noted, baik, terserah kamu, menarik. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Apakah itu yang kamu pikirkan? Saya mengerti. Is that how you see it? Kata-kata itu tampak netral, tapi efeknya psikologis. Ia menanam keraguan tanpa perlu membantah. Ia membuat lawan berpikir mereka baru saja melewati batas, padahal kau hanya memberi mereka tali untuk menjerat diri sendiri. Ingat, dalam permainan kuasa, reaksi adalah hadiah. Setiap kali kau menunjukkan emosi, kau kehilangan posisi dominan. Setiap kali kau menjawab dengan dingin, kau memperluas kendali. Kau tidak perlu membuktikan bahwa kau kuat. Kau hanya perlu menunjukkan bahwa kau tidak terguncang. Dan di dunia yang dikuasai oleh ego rapuh, ketenangan adalah bentuk kekejaman yang paling halus. Orang akan memproyeksikan segala macam makna ke dalam diam dan kalimat pendekmu. Mereka akan bertanya-tanya, apa maksudnya? Dan disitulah kau menang. Karena ketika mereka sibuk menafsirkanmu, kau sudah memegang kendali atas pikiran mereka. Jadi, bicaralah seperti ular menggigit. Jarang, cepat, dan tepat sasaran. Biarkan ketenanganmu menjadi ancaman yang tak bisa mereka ukur, dan biarkan kata-kata dinginmu menjadi racun yang bekerja pelan, tapi pasti. Kekuatan sejati tidak selalu terlihat. Ia terasa dalam cara seseorang berjalan, berbicara, menatap, atau bahkan diam. Itulah yang disebut aura kekuasaan. Bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat, melainkan hasil dari penguasaan diri yang dalam. Ketika kau telah menaklukkan reaksi emosionalmu, dunia mulai merasakan perubahan. Orang-orang berbicara lebih hati-hati di hadapanmu. Mereka menimbang kata, menakar intonasi, bahkan takut membuatmu kecewa. Padahal kau tidak pernah mengancam aura seperti ini muncul bukan dari kemarahan, melainkan dari ketenangan yang berbahaya. Ular tidak perlu menggertak, ia hanya perlu diam, dan diamnya sudah cukup untuk membuat hutan berhenti bernapas. Begitu pula dirimu, jangan berusaha terlihat kuat, cukup menjadi kuat. Biarkan energi tenangmu membungkus ruangan seperti kabut yang tak bisa ditembus. Karena orang tidak takut pada kekerasan, mereka takut pada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Aura ini terbentuk dari 3 hal. 1. Kendali atas emosi. Kau tidak bereaksi terhadap provokasi. 2. Ketegasan dalam gestur. Gerakanmu lambat tapi pasti, seolah waktu berjalan sesuai kehendakmu. 3. Ketenangan dalam tatapan. Kau tidak menantang, tapi juga tidak menghindar. Tatapanmu seperti cermin, membuat orang melihat sisi mereka sendiri yang rapuh. Dengan aura seperti ini, kau tidak perlu membuktikan apapun. Orang akan mengakui kekuasaanmu bahkan sebelum kau berbicara. Ketenanganmu adalah bentuk dominasi. Senyummu adalah ancaman yang disamarkan. Dan diammu adalah bentuk tertinggi dari kontrol. Itulah mengapa Machiavelli menulis bahwa pemimpin sejati harus menjadi rubah dan singa sekaligus. Namun di zaman ini, menjadi ular di tengah domba jauh lebih efektif. Tak terlihat, tapi selalu dirasakan. Kau tidak butuh pengakuan. Kau hanya perlu kehadiran yang membuat dunia berhati-hati saat menyebut namamu. Pada akhirnya, dunia ini bukanlah medan bagi yang paling baik, melainkan bagi yang paling tenang di tengah kekacauan. Kebanyakan orang hidup dengan mulut yang sibuk dan pikiran yang kosong. Mereka bereaksi pada setiap ejekan, menjelaskan setiap kesalahpahaman, dan dalam proses itu, mereka kehilangan kendali atas diri sendiri. Namun kau berbeda. Kau telah melihat sisi gelap permainan ini. Kau mengerti bahwa kekuasaan tidak selalu keras, kadang ia hadir dalam bentuk diam yang membuat dunia gelisah. Menjadi ular di tengah domba bukan berarti menjadi kejam, tapi menjadi sadar. Sadar bahwa kebaikan tanpa kecerdikan akan diinjak, dan ketulusan tanpa batas adalah undangan bagi pengkhianatan.
ular tidak melawan setiap ancaman. Ia menunggu, ia mengamati, dan ketika waktunya tiba, ia menyerang satu kali cukup untuk mengakhiri segalanya. Itulah seni sejati dari Machiavellian, menguasai bukan dengan kekerasan, tapi dengan kendali, memenangkan tanpa perlu perang, menghancurkan tanpa harus terlihat melawan. Dan ketika domba-domba itu sibuk berdebat siapa yang benar dan salah, kau sudah melangkah jauh ke depan. Tenang, tak terlihat, tapi selalu berbahaya. Sebab kekuasaan sejati tidak berisik, ia berbisik. Di antara keheninganmu, jadilah ular di tengah domba. Dan biarkan dunia belajar dengan cara yang lambat dan menyakitkan bahwa diammu adalah bentuk tertinggi dari dominasi.